Informasi Perpustakaan kelas B. Di sini kita akan memperlihatkan tutorial cara menginstal InDesign sampai peminjaman dan pengembalian koleksi. Sebelum memperlihatkan tutorial dari kami, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Solatu Sabila. Saya Salsa Tunisa. Saya Naura Gasukari. Saya Radita Fitri Nuraini. Selamat menyaksikan video tutorial dari kami. InDesign merupakan sebuah perangkat lunak atau software aplikasi otomatis perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2011. Karakteristik InDesign ada 3. Yang pertama, mengikuti standar metadata machine readable catalogy dalam pembentukan katalog digitalnya dan dapat dioperasikan secara bersamaan di dalam satu waktu secara multi-user ready. Yang kedua, InDesign ini berbasis web-based application software. Pengoperasiannya menggunakan aplikasi browser internet digunakan untuk bisa menjelajahi informasi internet. InDesign ini bebas pakai atau gratis. Yang ketiga, instansi perangkat lunak InDesign ini cukup hanya dilakukan pada satu komputer yang difungsikan sebagai penangkalan data atau server. Pengoperasian ini dilakukan melalui komputer kerja dengan cara mengkoneksikannya dengan perangkat jaringan komputer, baik dilakukan secara lokal, internet, maupun antar wilayah. InDesign pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, yakni bisa mendukung karakter Unicode yang bisa memudahkan pustakawan ketika akan membuat metadata. Yang kedua, yakni InDesign bisa melakukan metadata crosswalk atau metadata mapping dari skema metadata Unicode dan MODS. Selain memiliki kelebihan, InDesign juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak adanya format dokumentasi atau informasi bantuan pada pengisian bidang metadata dan belum mendukung thesaurus. Yang kedua, belum bisa mendukung kemampuan JSON yang ada pada metadata crosswalk untuk bisa mengecek validitas skema metadata yang dibuat dari DJ maupun mods. Pertama, kita akan melakukan install InDesign. Kita cari menggunakan keyword InDesign Vida. Nah, kita pilih yang ini, InDesign, kita buka, kita tunggu. Nah, seperti tampilannya. Pilih yang installer. Platform PHP, ada banyak versi InDesign, tapi kita pilih yang versi terbaru, itu revisi 10 Februari 2021. Kita klik yang ini, kita tunggu. Oke, ini sudah selesai ya. Ini ada perintah gunakan aplikasi WinRAR atau 7zip untuk membuka atau menginstal. Kita di folder. Nah, ini kita open with WinRAR, kita pilih WinRAR. Oke, muncul seperti ini, kita ekstrak. Ekstrak taruh di local disk C. Nah, ini kita oke. Yes. Nah, kita tunggu sampai selesai mengekstrak. Ini kira-kira butuh memori sebesar 1700 MB atau 1,7 GB. Ini sudah selesai diekstrak. Kita buka di local disk C. Nah, ini bisa. Ini ada filenya, kita pilih yang send control application, send control application. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita menggunakan, kita pencet klik start Apache dan juga MySQL. Kita start dulu ya. Nah, seperti ini tadi sudah terinstall dan bisa digunakan. Kita kembali ke web yang tadi. Nah, ini ada Denmark port application 8123. Nah, kita cari, masukkan keyword localhost 8123. Nah, sudah selesai. Kita klik yang back office. Untuk username dan passwordnya ini sudah ada InDesign dan InDesign. Masukkan username-nya InDesign dan passwordnya InDesign. Nah, sudah seperti ini. Ada pilih lokasi perpustakaan, ini ada perpustakaan keliling, ada perpustakaan pusat. Kita pilih yang perpustakaan pusatnya, validasiin. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi InDesign versi 3. Selanjutnya kita akan melakukan praktek administrasi atau pengaturan di InDesign versi 3. Kita pergi ke administrasi, lalu aturan umum. Kali ini kita akan mengganti nama perpustakaan. Klik nama perpustakaan, ini ganti jadi perpustakaan Gajah Mada. Ini kita selatan umum, perpustakaan apa? Ini jenis perpustakaannya, kita pilih perpustakaan perguruan tinggi. Logonya kita upload. Lalu setelah itu kita simpan. Untuk gambar font sebenarnya terserah mau diubah apa enggak. Kita simpan. Nah, sudah tersimpan ini. Nama perpustakaannya sudah terganti menjadi perpustakaan Gajah Mada. Setelah mengganti nama perpustakaan, selanjutnya kita pergi ke jenis perpustakaan untuk menampilkan luas-luas data anggota.
karena tadi kita pakai perpustakaan pribadi, kita pilih form entry, terserah mau pilih form entry mana, kita pilih anggota online. Nah ini daftar kolom-kolom yang akan ditampilkan pada form entry anggota online. Nah ini terserah mau di adjust seperti apa. Misal kalau status perkawinan nggak mau ditampilin, tinggal di uncentak aja. Kalau ibu kandung juga nggak perlu ya sebenarnya, ini terserah. Ini kalau sudah tersimpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Lalu setelah itu kita coba pengaturan akun user. Nah, pergi ke administrasi, kita klik pengaturan umum, lalu pilih pengaturan user. Lalu kita bisa mengganti password seperti ini. Ganti password, kan password lama kita ganti, terserah. Misal password lamanya yang dislike, password baru terserah. Kita ulangi password baru, simpan. Nah, sudah tersimpan. Misalnya kita keluar, kita pakai password yang baru. Tadi password lamanya kan Indonesia cuma dengan, nah karena kita sudah ganti, kita pakai password baru. Nah sudah selesai. Kalau mau reset password lagi bisa, kita pergi ke pengaturan umum, pengaturan user, lalu user kita yang kita tanamkan tadi, tapi koreksi. Nah kita reset password. Password sudah di-reset. Kalau kita mau login lagi, kita pakai password yang lama, yang Indonesia sama dengan tadi. Selanjutnya kita melakukan pengaturan layanan Sabtu Minggu. Misal Sabtu Minggu, pengaturan umum layanan Sabtu Minggu. Nah ini kalau mau hari Sabtu dari Minggu itu kita catat semuanya, tapi kalau mau hari Minggu saja yang libur, kita pilih hari Minggu aja, kita simpan. Sudah selesai. Selanjutnya kita mau melakukan administrasi lagi di lokasi ruang. Kita mau nambah lokasi ruang seperti ini kan, ruang baca umum, ruang baca koleksi referensi, tapi itu nanti kita tambah. Nah ruang, misal kita mau menambahkan ruang baru, kodenya lokasi perpustakaannya mau di lokasi pusat atau di lokasi keliling. Tapi lokasi pusat, kode ini kode terserah, ruang kosan apa, nama ruang literasi, misal ruang literasi, deskripsi ruangnya berisi apa, ruangan berisi buku literasi. Ini enggak ada logo lokasi, nggak apa-apa, langsung simpan aja. Sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan pengaturan penomoran koleksi dan buku. Administrasi kita pilih pengaturan akuisisi, penomoran koleksi. Nah kalau manual tampilannya seperti ini. Kalau otomatis kita harus mengisi yang ini. Jadi kita pilih manual aja, simpan. Oke, selanjutnya tahap panduan praktis pengolahan bahan pustaka. Yang pertama itu tahapnya ada entry atau pemasukan atau salin data bibliografis seperti judul, pengarang, penerbitan, dan lain-lain. Yang kedua adalah penambahan data eksemplar atau item koleksi seperti tanggal pengadaan, nomor induk, lokasi penempatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penyertaan cover bahan pustaka. Yang keempat yaitu penyertaan konten digital jika diperlukan. Selanjutnya cetak label koleksi, dan yang terakhir adalah cetak kartu katalog jika masih diperlukan. Yang pertama kita masuk ke katalog dulu, habis itu klik entry katalog. Saya ada buku yang seperti ini, lalu masukkan judul utama. Nah, judul utama adalah Spinoza. Selanjutnya masukkan anak judul. Selanjutnya masukkan penanggung jawab. Selanjutnya masukkan tajuk pengarang utama. Nah, masukannya itu nama belakang jadi nama depannya. Selanjutnya tajuk pengarang tambahan atau editor. Selanjutnya masukkan tempat terbitnya.
Selanjutnya masukkan penerbit, masukkan tahun terbit. Selanjutnya masuk ke deskripsi fisik. Yang pertama jumlah halaman. Selanjutnya keterangan ilustrasi jika ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Selanjutnya dimensi atau ukuran buku. Selanjutnya masukkan edisinya. Edisinya adalah yang pertama. Nah, selanjutnya subjeknya itu diganti paprika. Masukkan filosofi. Selanjutnya masukkan edisinya. Selanjutnya masukkan nomor ISBN. Selanjutnya jika ada image-nya bisa dimasukkan ke sini, jika tidak ada juga nggak apa-apa. Selanjutnya klik tampil di opak, kemudian simpan. Selanjutnya kita klik koleksi. Selanjutnya kita klik tambah eksemplar. Dari situ kita masukkan nomor induk. Nah, nomor induk itu biasanya berupa kode yang terdiri dari tahun pengadaan, nomor urut eksemplar di tahun tersebut, dan kode lain yang diperlukan sesuai kebijakan pengelola perpustakaan. Nomor induk biasanya bersifat unik, artinya nomor induk tidak boleh ada yang sama. Nah, kita bisa sesuaikan aja teman-teman. Itu tanggal pengadaan, itu jenis sumber, itu selanjutnya itu buku fisiknya itu apa? Buku. Situ kategorinya koleksi umum, aksesnya itu dapat dipinjam. Untuk lokasi perpustakaan itu ada di pusat. Lokasi ruangnya itu ruang baca umum, ketersediaannya itu tersedia, atau uangnya rupiah tetap ya. Nah, untuk harganya itu 100.000. Untuk nomor panggil itu yang tadi. Habis itu klik simpan. Kalau sudah tersimpan nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu klik cover, pilih foldernya, habis itu unggah. Nah, ini sudah berhasil diunggah. Selanjutnya kita klik akuisisi untuk cetak label. Dan selanjutnya klik data koleksi, habis itu checklist, habis itu pilih, habis itu kita pilih cetak label. Ukuran kertasnya itu A4, modelnya A46, formatnya PDF. Setelah itu diklik, jangan lupa dikliknya itu koleksi ya. Habis itu klik proses, data tersimpan. Selanjutnya buka PDF. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah dicetak label, kita kembali ke aplikasinya. Kita klik katalog, daftar katalog, kemudian pencetak, kemudian pilih cetak kartu katalog, kemudian pilih utama. Setelah itu diproses. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, jika ingin melihat data bahan pustaka hasil pengolahan, maka kembali ke portalnya. Setelah itu klik opak, klik koleksinya, kemudian ini hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktik pengelolaan data anggota. Nah, untuk praktik atau kegiatan pengelolaan data anggota sendiri itu terdiri dari yang pertama, entry data-data anggota, yang kedua, penentuan jenis anggota, aktivasi keanggotaan, penentuan lokasi pinjam koleksi, penentuan kategori koleksi yang boleh dipinjam, penyertaan foto anggota, pencetakan kartu anggota, dan perpanjangan masa berlaku kartu anggota. Nah, yang pertama kita klik dulu bagian keanggotaan, lalu kita bisa klik yang entry anggota. Nah, ini bisa diisi, untuk member ini tidak perlu diisi karena akan otomatis. Kita bisa pilih misal kartu mahasiswa, identitas bisa diisi dengan NIM, nama lengkap, lahir, ya. Tanggal lahir langsung diketik saja. Alamat ini bisa yang sesuai KTP. Provinsi ini bisa kita ketik biasa, nanti muncul. Untuk kabupatennya atau kota bisa kita klik seperti yang tadi, kecamatan, nanti juga bisa diisi ya. Nah, kalau alamat tinggal itu sama dengan alamat identitas bisa kita centang ini bisa diisi nomor telepon, jenis kelamin, pendidikan bisa diisi S1, pekerjaan diisi mahasiswa, email,
diisi. Ini bisa diisi. Seperti ini hanya contoh. Nah, untuk selanjutnya ini bisa diisi atau dipilih jenis anggota. Jadi jenis anggota ini akan menentukan lama pinjaman dan sebagainya. Ini saya pilih misal mahasiswa karena unit kerja tidak perlu, fakultas ini bisa diisi nantinya. Nah, ini tanggal pendaftaran ini otomatis terdaftar kalau sudah tersimpan atau di tanggal hari ini. Nah, untuk selanjutnya itu masa berlaku status anggota ini bisa kita aktifkan karena ini akan mempengaruhi peminjaman. Jadi apabila belum diklik atau dipilih aktif, anggota belum dapat meminjam. Lalu jikalau misal perpustakaannya terbagi di beberapa cabang, kita bisa pilih anggotanya bisa meminjam itu di perpustakaan yang mana. Jadi misal ini saya pilih perpustakaan pusat, itu nanti anggota hanya bisa meminjam di perpustakaan pusat. Nah, koleksi yang dapat dipinjam juga sama. Jadi nanti mungkin ada koleksi yang tidak boleh dipinjam oleh perpustakaan seperti koleksi referensi dan yang lain sebagainya. Jadi kita bisa pilih misal koleksi umum dan koleksi umum saja yang hanya bisa dipinjam. Tuh, setelah dipastikan kalau semuanya sudah lengkap, kita bisa klik simpan. Nah, apabila sudah tersimpan, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu step selanjutnya kita bisa mengklik yang foto anggota. Nah, ini foto anggota bisa ada dua opsi, yaitu mengunggah dari file atau bisa ambil foto secara langsung. Apabila unggah foto, ini klik yang ini, lalu tinggal klik unggah saja. Nah, tampilannya akan seperti ini, jadi sudah akan muncul fotonya. Nah, apabila kurang sesuai, ini kita bisa sesuaikan atau bisa dilakukan cropping sesuai yang kita mau. Bisa potong. Nah, seperti ini kalau sudah sesuai. Setelah itu sama juga kita klik yang simpan. Lalu kita bisa memilih atau memilih kartu anggota. Nah, kartu anggota ini akan terunduh secara otomatis. Nah, apabila sudah terunduh, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini akan menampilkan nomor anggota, nama, jenis, lokasi purpose yang bisa kita pinjam dan pinjam, dan masa berlaku kartu anggota. Lalu kita bisa memperpanjang masa berlaku keanggotaan dengan mengklik daftar perpanjangan. Nah, untuk daftar perpanjangan ini kita bisa mengklik yang tambah. Lalu ini kita bisa ketikkan nama, nanti akan muncul di bawah, lalu kita klik cari. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini terdapat tulisan tanggal berakhir masa keanggotaan. Nah, itu bisa kita ubah misal 2027. Berarti keanggotaan ini hanya berlaku atau sampai bulan 12 tahun 2027 gitu. Lalu setelah dipastikan semuanya sesuai, kita bisa klik simpan. Nah, sudah. Selanjutnya di sini saya akan praktek transaksi peminjaman, perpanjangan peminjaman, dan pengembalian koleksi pada program aplikasi InDesign versi 3. Jadi langsung aja kita klik menu ini sirkulasi, terus klik entry peminjaman. Selanjutnya kita masukkan nomor anggota yaitu 012 4121 9001. Nah, ini untuk anggotanya, lalu kita masukkan nomor barcode buku yang akan kita pinjam. Nah, di sini kita misalkan akan meminjam buku Spinoza Filsafat Praktis, lalu kita klik simpan ini. Terus setelah disimpan muncul tampilan koleksi yang dipinjam ini, kita klik cetak slip peminjaman. Kita save dulu. Ini saya taruh di dokumen. Terus kita juga cetak struk peminjaman. Kita save juga. Kita lihat dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Lalu yang kedua, tampilannya seperti ini. Lalu setelah kita cetak, kita klik selesai. Kembali ke sirkulasi lagi, terus kita klik yang daftar peminjaman. Nah, ini sudah muncul koleksi yang kita pinjam tadi. Dan selanjutnya untuk melihat ketersediaan buku itu sudah dipinjam, kita lihat di OPAK. Ya, kita lihat ini OPAK, koleksi yang sering dipinjam. Kita klik ini. Nah, ini ketersediaannya, statusnya sedang dipinjam. Setelah melihat ketersediaan status sedang dipinjam, kita kembali lagi ke tampilan awal, yaitu kita klik perpanjangan, entry perpanjangan. Setelah itu kita masukkan nomor barcode buku yang kita pinjam tadi. Terus kita pencet tanggal transaksi, misal saja sampai tanggal 23. Terus kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini, lalu kita klik simpan. Selesai, tampilannya seperti ini, lalu kita cetak lagi slip perpanjangan. Kita save terlebih dahulu.
lalu kita klik selesai. Setelah itu kita masukkan nomor buku barcode yang tadi. Setelah itu pencet tanggal perpanjangan tadi, tanggal 23. Kita klik OK. Nah, ini tampilan seperti ini sudah muncul koleksi buku yang diperpanjang yaitu sampai tanggal 23. Setelah itu kita lihat dulu cetak slip tadi, cetak slip perpanjangan. Nah, nanti cetak slip perpanjangannya itu seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke tampilan tadi, terus kita lihat di daftar perpanjangan. Nah, ini sudah ada daftar perpanjangan buku yaitu sampai tanggal 23. Setelah itu kita ke praktek entry pengembalian. Masukkan nomor barcode buku yang tadi. Nah, ini sudah muncul koleksi buku yang kita pinjam tadi yaitu filsafat praktis. Lalu kita akan kembalikan, yaitu kita klik simpan dulu. Nah, setelah berhasil, kita cetak slip pengembalian. Terus kita save, kita download. Kita juga download slip pengembalian. Nah, setelah kita download tadi, kita lihat dulu sebentar di dokumen. Nah, ini untuk slip pengembalian koleksinya. Terus yang kedua, ini slip pengembalian koleksinya. Lalu kita balik tadi ke tampilan awal, kita klik selesai. Nah, ini tampilan kalau sudah buku tersebut sudah dikembalikan. Lalu kita untuk melihat buku yang sudah kita pinjam sebelumnya itu tersedia lagi untuk dipinjam, kita lihat di opak. Terus kita klik buku yang tadi. Nah, sekarang status ketersediaannya sedang tersedia karena sudah kita kembalikan tadi. Nah, itu tadi praktek pengembalian dan peminjaman koleksi melalui aplikasi InSlide versi 3. Nah, itu tadi adalah tutorial kita, yaitu install InSlide sampai pengembalian dan peminjaman koleksi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.